Halo sahabat petani durian dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pruning atau pemangkasan pohon durian. Nah teman-teman harus ketahui apa sih sebenarnya manfaat dari melakukan pruning ini. Namun sebelum itu teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Serta teman-teman yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari channel ini ketika saya upload video-video terbarunya. Oh ya teman-teman, adapun manfaat dari kita melakukan pruning itu diantaranya yang pertama adalah kita akan membuang cabang-cabang yang mengganggu tanaman kita, sehingga pohon ini akan berkembang secara maksimal. Jadi kita akan pemangkas ini bertujuan membuang dahan atau cabang-cabang yang dapat mengganggu pertumbuhan dari batang durian ini. Kemudian yang berikutnya itu untuk membentuk tajuk pohon durian yang bagus. Selanjutnya mempermudahkan durian dalam penyerapan nutrisi, serta mempermudahkan pohon durian dapat menyerap sinar matahari yang baik. Jadi kalau kita tidak pruning, mataharinya akan terhambat untuk menembus sampai ke batang durian ini. Jadi ketika sudah dipruning, tajuknya bagus, cahaya matahari akan mudah masuk dan menembus percabangan ini, sehingga meminimalisir terjadinya kanker jamur. Nah selanjutnya yaitu untuk mempermudah kita melakukan perawatan, pemupukan dan segala macamnya, dan yang terpenting yaitu meningkatkan kualitas ketika pohon durian kita sudah berbuah. Jadi produktivitas serta kualitas buahnya akan sangat baik. Nah bagaimana cara kita melakukan pruningnya? Ikuti video ini dengan baik, jangan lupa jangan di skip ya, karena ini ilmu penting yang harus teman-teman pelajari. Jadi kita melakukan pruning itu sejak pohon durian kita sebenarnya di usia dini. Nah ini pada saat ini pohon durian saya sudah berumur 1 tahun lebih, masih kerdil juga sebenarnya. Dalam umur 1 tahun itu masih kecil ini, tapi karena baru dirawat saja, ini baru mulai besar-besar dalam beberapa bulan ini. Karena sebelumnya itu kerdil sekali, ini baru dipupuk-pupuk, jadi pertumbuhannya udah mulai bagus. Nah kita mau melakukan pruningnya teman-teman. Nah ini jika kita lihat lingkar batangnya seperti ini teman-teman, sudah sebesar pergelangan tangan kita. Itu kita cari yaitu tajuk atau dahan atau cabang yang sudutnya itu kecil, artinya tidak membuka seperti ini, tapi dia cenderung huruf V seperti ini ya. Jadi itu tajuk yang seperti itu harus kita buang. Kemudian ranting-ranting yang kecil itu wajib kita buang. Jadi kita hanya pertahankan cabang primer dengan cabang sekundernya saja. Kemudian apa yang disebut dengan cabang primer dengan cabang sekunder serta cabang tersier, nah ini disebut sebagai cabang primer. Nah disinilah nanti biasanya buah-buah akan bermunculan atau bunga-bunga akan bermunculan teman-teman, di cabang primer maupun cabang sekundernya ya. Yang dimaksud dengan cabang sekunder yang mana? Yang cabang sekunder itu yang kecil-kecil seperti ini, tapi ini harus kita buang karena terlalu kecil. Yang harus kita rawat itu cabang sekundernya yang seperti ini teman-teman. Nah yang mana ini dimaksud dengan cabang sekunder, yaitu cabang yang kedua teman-teman. Ini primer cabang pertama kita pertahankan, kemudian cabang sekundernya ini teman-teman, ini bisa juga untuk tempat gantung buah, untuk buah berproduksi nantinya. Kemudian yang dimaksud dengan cabang tersier yang mana, yang ini lagi teman-teman, ini cabang yang ketiga. Kadang-kadang cabang yang ketiga ini banyak juga dilakukan pemangkasan sebanyak 50% dari jumlah total cabangnya ini. Jadi dipangkas setengahnya ya. Jadi tujuannya itu adalah membentuk tajuk pohon durian yang baik, serta nanti akan menghasilkan buah durian yang berkualitas juga teman-teman. Nah adapun alat-alat yang kita gunakan jika masih kecil seperti ini, kita hanya bisa menggunakan gunting pangkas saja. Namun jika sudah terlalu besar, kita harus menggunakan gergaji teman-teman. Nah kali ini kita akan pangkas batang-batang atau cabang-cabang yang tidak bagus, yang sudah mati-mati, serta percabangannya atau tajuknya itu tidak kita inginkan, kita harus buang teman-teman. Seperti ini karena tidak akan berproduksi lagi. Coba lihat tuh, udah layu-layu seperti ini karena pertumbuhannya tidak bagus nih. Jadi harus kita buang saja. Yang kita mau rawat nanti ranting-ranting yang memang bakal tempat untuk gantung buahnya teman-teman. Jadi kita akan pangkas 50% nya. Tujuannya juga akan mempermudahkan perawatan, serta pohon ini akan cepat besar karena nutrisinya tidak banyak berbagi teman-teman. Jadi dia fokus akan membesarkan batang atau cabang primer maupun cabang sekundernya.
Kita akan buang cabang-cabang yang tidak bagus seperti ini, kita buang saja. Jadi cabang-cabang tersiernya kita buang. Kita hanya menginginkan cabang sekunder maupun cabang primernya saja. Cabang-cabang tersier yang kecil yang dapat mengganggu pertumbuhannya akan kita buang. Jadi sebaiknya pemangkasan atau pruning ini kita lakukan ketika bibit durian kita masih kecil atau di pruning sejak usia dini, teman-teman. Ranting-ranting kecil yang di dalam seperti ini jangan kita pertahankan, kita buang saja, karena nanti akan mengganggu pertumbuhan dari batang durian kita. Ini kita buang ini. Tuh, kecil. Kita cari dahan-dahan yang besar, nanti akan memungkinkan tempat dahannya itu mengeluarkan bunga atau tempat menggantung buah. Nah, untuk kasus yang seperti ini teman-teman harus teliti juga dalam melakukan pemangkasan. Jika teman-teman lihat, ini adalah dahan bentuk V-nya. Jadi dahan ini akan menghambat pertumbuhan pohon utamanya. Jadi ini pohon utamanya, kemudian ini cabangnya yang terlalu rapat sudutnya itu harus kita buang, teman-teman. Kalau ini kan tidak rapat lagi sudutnya, ini sudah horizontal, sedangkan ini vertikal. Nah, cabang ini harus kita buang, teman-teman. Karena kalau ini tidak kita buang, ini akan menghambat pertumbuhan dari si pohon utamanya ini. Nanti kita lihat ke atasnya seperti ini, teman-teman. Tajuknya. Tuh. Tajuknya hampir sama tinggi dengan pohon utamanya. Coba lihat. Tuh kan. Jadi nanti lama-kelamaan pohon utamanya ini akan kalah. Karena yang ini. Yang cabang primernya yang terlalu tegak ini harus kita buang, teman-teman. Jadi kita buang saja. Tuh. Jangan kita sayang-sayang. Nih. Sudah sangat, sebenarnya udah kelamaan juga baru dilakukan pruning ini. Udah kelewatan sebenarnya. Sehingga pohon utamanya itu terlambat besar. Sehingga dikatakan kenapa di usia 1 tahun baru sebesar ini, karena inilah tidak dipruning sejak dini. Sudah mulai kelihatan bukan tajuknya? Kita tinggal buang-buang dahan-dahan yang tidak bagus. Yang rantingnya kecil itu kita buang saja. Kita hanya mempertahankan cabang-cabangnya yang bagus saja. Oke, ini teman-teman sudah 50% pemangkasan dan sepertinya sudah kelihatan bagus tajuknya. Kita lihat tadi sangat tertutup sekali dahannya sehingga pohon ini sulit untuk melakukan pertumbuhan yang maksimal. Dengan cara seperti ini maka cahaya matahari akan mudah tembus seperti ini. Dahannya sudah mulai kelihatan dan bentuk tajuknya nanti akan berubah menjadi bagus dan pertumbuhannya akan sangat cepat sekali, teman-teman. Tuh. Nah. Jadi pemangkasan ini dilakukan pada cuaca yang panas ya, tidak dianjurkan pada saat hujan karena nanti takut akan membuat lukanya itu busuk dan akan dimasuki oleh jamur. Bagusnya nanti dioles dengan detin atau fungisida atau insektisida nantinya sampai dia kering biar tidak terjadi jamur. Oke teman-teman, ini penampakan yang sudah kita lakukan pruning. Ini sudah sampai di sini dulu nih. Tidak usah kita sangat ekstrim sekali pruningnya. Tuh. Ini tinggi kurang lebih 2 meteran teman-teman. Di usia yang ke 1 tahun. Tuh. Jenisnya jenis montong ya. Baik teman-teman, demikian video tutorial dari kita bagaimana cara melakukan pemangkasan pada pohon durian di usia dini. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman yang sudah mulai menanam juga dirawat pohon duriannya atau dipangkas sejak usia dini supaya tidak terlambat dan pertumbuhan durian akan maksimal serta menghasilkan buah yang berkualitas juga. Oke. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Jika kamu suka, like, komen serta subscribe video ini dan share bagikan video ini. Oke teman-teman, salam petani bagi kita semua. Bye-bye.